Rentenir itu datang lagi. Kamu talangi dulu ya hutang ibuku. Kamu kan punya gaji. Nanti aku cari kerja langsung aku kembalikan uangmu. Ucap suamiku dengan sedikit memaksa. Jika tak aku turutin selalu dibilang istri pelit. Setelahnya aku putuskan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sejak hari itu, hari ketika suamiku pulang dengan wajah pucat dan langkah gontai, hidupku berubah perlahan tanpa aku sadari. Di ruang tamu yang sempit dan selalu sunyi setelah maghrib, ia duduk di depanku sambil menunduk, memainkan ujung seragam kerjanya yang sudah kusut. Aku dipecat, katanya lirih. Aku ingat bagaimana napasku tertahan sesaat. Namun aku segera mengangguk. Nggak apa-apa. Kita bisa cari jalan. Yang penting kamu sehat. Aku sungguh-sungguh saat mengatakannya. Waktu itu, rasa cintaku padanya masih menjadi tameng untuk segala ketidakpastian yang mengintai. Aku berpikir semua ini hanya ujian kecil. Aku membayangkan ia akan bangkit, mencari lowongan, bekerja serabutan sementara, atau sekadar berusaha menunjukkan bahwa ia ingin memperbaiki keadaan. Tapi hari berganti hari, minggu berubah menjadi bulan, dan tidak ada satupun usaha nyata yang kulihat. Aku bekerja dari pagi hingga petang, pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kusut. Namun pemandangan yang selalu menungguku di rumah adalah suamiku yang duduk di depan televisi, atau tidur siang panjang, atau merokok di teras sambil main scroll ponselnya. Kadang ia bilang sedang mencari lowongan. Kadang ia bilang sedang menunggu panggilan. Tapi nyatanya, tidak ada satupun yang benar-benar ia lakukan hingga tuntas. Pada awalnya aku tidak mengeluh. Aku yang membayar listrik, air, gas, makan, belanja bulanan, bahkan cicilan motor. Namanya juga masa sulit, pikirku. Nanti kalau dia sudah dapat kerja, semua akan kembali normal. Tapi waktu berjalan tanpa belas kasihan. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku sendirian dalam pernikahan ini? Yang membuat beban itu bertambah berat. Bahkan menusuk lebih dalam dari kata-kata suamiku, adalah perilaku keluarganya. Seolah-olah aku adalah HTM berjalan. Seolah-olah aku wajib selalu siap membantu masalah mereka. Hampir setiap minggu, entah itu ibu mertua, kakak ipar, atau adik iparnya datang sambil membawa keluhan yang sama. Kebutuhan, kekurangan uang, atau urusan yang harus ditalangi dulu. Aku tersenyum di depan mereka. Padahal di dalam dada rasanya seperti disayat pelan-pelan. Puncaknya adalah ketika mertuaku datang suatu sore, berdiri di depan rumah sambil menghela napas panjang seakan aku adalah penyebab segala masalah hidupnya. Gajimu kan tetap tiap bulan, katanya sambil memandangku dari ujung rambut sampai kaki. Masak bantu sedikit saja nggak bisa. Aku terdiam. Lidahku keluh, bukan karena takut, tetapi karena hatiku retak sedikit lagi mendengar kalimat itu. Padahal aku sudah menanggung rumah tanggaku sendiri dan rumah tangga anaknya. Suamiku, yang sudah hampir 1 tahun tidak bekerja. Padahal setiap bulan gajiku habis bukan untuk diriku, tapi untuk kebutuhan kami dan, tanpa ia sadari, untuk menutupi rasa malunya. Suamiku hanya diam saat ibunya berbicara begitu. Tidak membela, tidak menengahi, tidak menahan. Ia hanya duduk sambil memainkan ponselnya, seolah tidak ada pertengkaran batin yang sedang berkecamuk di antara aku dan keluarganya. Di saat-saat seperti itu, aku mulai merasa, rumah yang dulu kubangun dengan cinta perlahan berubah menjadi tempat yang membuatku sesak napas. Aku mulai bertanya, apakah aku masih istri? Atau hanya manusia yang mereka pakai untuk menyelesaikan masalah mereka? Dan malam itu, saat aku memandangi sisa-sisa uang di rekeningku, aku sadar, badai yang dulu kupikir sementara, ternyata mulai menggerogoti fondasi rumah tanggaku sedikit demi sedikit. Retakan itu masih kecil. Tapi aku tahu, sebentar lagi ia bisa runtuh. Sore itu, langit tampak lebih muram dari biasanya. Aku baru pulang kerja, tas masih menggantung di bahu,
Tubuh lelah dan pikiranku penuh angka-angka tagihan yang belum sempat kuhitung. Saat memasuki gang kecil menuju rumah mertua, suara gaduh membuat langkahku melambat. 3 orang pria berdiri tegap di depan pintu. Tubuh mereka besar, wajah mereka keras dan tegang seperti sedang menuntut sesuatu yang tak bisa ditawar. 1 orang mengetuk pintu dengan nadi di lehernya menegang, sementara 2 lainnya menyilangkan tangan di dada, seperti siap memaksa kapan saja. Aku mengenali tipe mereka hanya dari tatapan, dingin, tak kenal belas kasihan, biasa menghadapi drama keluarga yang meminjam uang tanpa berpikir panjang. Suara pintu dibuka pelan. Mertuaku muncul dengan wajah pucat, rambut berantakan, dan tangan yang gemetar. "Bu, waktunya bayar," kata salah satu rentenir. Suaranya rendah, namun tegas, seperti ancaman yang dibungkus sopan santun palsu. Ada sedikit masalah. Anu, anak saya belum gajian," jawab ibu dengan suara patah-patah. Aku berhenti beberapa langkah dari mereka, mencoba memahami situasi. Tapi saat melihat suamiku muncul dari dalam rumah sambil menggaruk kepala dan pura-pura kebingungan, jantungku turun ke perut. "Lagi? Benarkah mereka berhutang lagi?" "Aku sudah kasih waktu 3 minggu, ujar rentenir bertubuh paling besar. "Kalau hari ini nggak dibayar, bunganya nambah. Kamu tahu aturan kami." Ibu mulai memohon, menyilangkan tangan seperti meminta belas kasihan. "Tolonglah, kasih kami waktu sedikit." Namun pria itu hanya mengibaskan tangan dengan kesal. "Kita bicara banyak kali, Bu. Saya capek. Uang tetap uang." Aku menelan ludah, berdiri tidak jauh dari mereka, namun belum berani mendekat. Perutku terasa mual. Saat itu, suamiku menoleh ke arahku, tatapannya panik, tetapi bukan karena hutang, melainkan karena ia tidak ingin malu. Begitu aku mendekat, ia langsung menarik tanganku sambil berbisik tergesa di telingaku, seolah aku ini penyelamat keadaan. "Bayar dulu, ya. Talangi dulu pakai uang kamu," katanya sambil tersenyum memaksa. "Nanti aku ganti. Beneran kali ini." Aku terdiam, menatapnya lama. Bibirku ingin berkata, "Kapan kamu pernah ganti?" Ingin sekali aku mengingatkannya hutang yang sebelumnya, hutang yang katanya akan dibayar setelah dia dapat kerja. Tapi pekerjaan itu tidak pernah datang. Pembayaran pun tidak pernah terjadi. Namun di depan 3 orang rentenir yang bersiap meledak marah, di depan mertua yang menatapku seolah aku satu-satunya harapan mereka, dan di depan suamiku yang hanya tahu meminta tanpa memberi, aku merasakan tekanan yang membuat dadaku sesak. Takut, malu, dan rasa tidak enak hati mengikat langkahku. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak keras. Tapi suaraku lenyap, tertelan oleh tatapan-tatapan yang menunggu keputusanku. Aku menarik napas panjang. "Berapa?" tanyaku lirih. Rentenir itu menyebut angka yang membuat kepalaku berdenyut. Itu bukan hutang kecil. Itu bahkan lebih besar dari sisa gajiku bulan ini. Dan mendengarnya darinya langsung membuatku sadar. Mereka bukan hanya menutup hutang lama, tapi membuat hutang baru lagi tanpa pertimbangan. "Aku transfer sekarang," ucapku akhirnya, meski suara itu terasa seperti berasal dari orang asing dalam tubuhku sendiri. Saat transaksi selesai, dan notifikasi pembayaran masuk ke ponsel rentenir itu, salah satu dari mereka tersenyum sinis, mengangguk kecil. "Begitu dong. Cepat. Kalau begini, kita nggak perlu repot-repot." Lalu mereka pergi tanpa rasa terima kasih. Hanya meninggalkan hawa panas dan sesak di depan rumah mertua. Aku berdiri mematung. Seolah uang itu bukan keluar dari rekeningku, tetapi keluar dari jantungku sendiri. Dan jantung itu kini berkurang setengahnya. Suamiku menepuk bahuku. "Terima kasih, ya," katanya ringan. Seperti aku baru saja membelikan sebungkus roti, bukan menyelamatkan keluarganya dari orang-orang yang siap menagih dengan cara yang lebih kasar. Aku menatapnya. Ia tidak melihat mataku yang berkaca-kaca. Ia tidak menyadari napasku yang naik turun menahan emosi. Ia hanya melihat masalahnya terselesaikan, untuk sementara. Di belakangnya, mertua menghela napas lega, seakan beban besar telah terangkat dari pundaknya. Namun beban itu justru pindah ke pundakku. Malam itu,
Di dalam rumah yang tiba-tiba terasa sempit dan panas, aku baru benar-benar merasakan sesuatu. Bukan lagi retakan kecil seperti sebelumnya, tapi mulai terbentuk lubang besar, menganga, yang menelan ketenanganku pelan-pelan. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih berat. Sejak kejadian rentenir itu, aku menarik garis tegas dalam hatiku, cukup. Aku tidak ingin lagi menjadi penutup lubang yang mereka gali sendiri. Aku mulai berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus berhenti. Bahwa aku berhak mengatakan tidak. Namun rupanya dunia tidak mengizinkanku mengambil napas sedikit pun. Suatu sore, aku dihubungi suamiku dengan nada terburu-buru. "Cepat ke rumah ibu," katanya. "Ada urusan penting." Aku yang baru pulang kerja, masih dengan seragam yang basah oleh keringat dan lelah seharian, langsung merasa gelisah. Tapi aku tetap datang. Entah kenapa, aku masih merasa punya kewajiban, meskipun kewajiban itu semakin terasa seperti jerat. Ketika aku tiba di rumah mertua, suara-suara tinggi langsung menyambutku. Suasana terasa tidak wajar, ada ketegangan di udara. Mertuaku berdiri di ruang tamu sambil berkacak pinggang. Tatapan matanya menusuk tajam, seperti sedang menunggu kambing hitam. Di sudut ruangan, suamiku duduk gelisah, menunduk dalam, menghindari tatapanku. "Ada apa, Bu?" tanyaku hati-hati. "Ada apa? Kamu tanya ada apa?" Suara mertuaku meninggi. "Keluarga ini lagi butuh, tapi kamu malah nggak mau bantu." Aku terdiam. Lelahku seperti meleleh ke lantai. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi mendengarnya tetap membuat dadaku nyeri. "Bu," ucapku perlahan, "saya sudah bantu banyak. Sudah 2 kali." "Nah itu dia," bentaknya memotong kata-kataku. "Kalau sudah 2 kali terus kenapa? Masa orang tua suami minta bantuan kecil saja kamu keberatan? Kamu itu istri atau bukan?" Kalimatnya seperti tamparan. Aku menelan ludah, mencoba menjaga suaraku tetap tenang meski hatiku bergolak. Saya nggak sanggup lagi, Bu. Gaji saya pas-pasan. Kita juga punya kebutuhan di rumah." Mertuaku melotot. Matanya membesar seolah aku baru saja menghina seluruh keturunannya. "Pelit banget kamu ya? Istri kok pelit begitu? Masa bantu orang tua suami sendiri nggak mau?" Kata "pelit" itu bergema di kepala seperti pukulan palu. Pelit? Benarkah itu yang mereka lihat dariku? Pelitkah aku, yang selama ini membayar tagihan rumah, cicilan motor, belanja bulanan, bahkan hutang-hutang yang bukan milikku? Pelitkah aku yang bekerja dari pagi sampai petang sementara suamiku tidak melakukan apapun selain meminta? Dadaku sesak, tapi aku tetap mencoba bicara. "Bukan soal pelit, Bu. Saya capek. Saya juga punya batas." Tapi mertuaku tidak peduli. Ia mendengus sinis, lalu berkata dengan suara penuh sindiran tajam. "Kamu itu rezekinya dari siapa? Dari kami. Dari keluarga ini. Kalau bukan karena kami, mana mungkin kamu bisa senyaman sekarang?" Aku mematung. Kata-kata itu menancap seperti duri di dalam hatiku. Rezekiku dari mereka? Padahal aku sendiri yang bekerja, berkeringat, menahan sakit kepala tiap akhir bulan menghitung sisa uang. Mereka tidak pernah memberi apapun, namun dengan mudah mengklaim seolah hidupku ini pemberian mereka. Aku nggak ngerti. "Kamu makin lama makin nggak tahu diri," lanjutnya. "Dikasih masuk keluarga ini, tapi malah pelit, nggak mau bantu. Apa gunanya punya istri begini?" Aku menahan napas, menunduk, berusaha agar air mata tidak jatuh. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata mertuaku, tetapi sosok yang duduk diam di sudut ruangan. Suamiku. Ia tidak mengangkat wajahnya, tidak membelaku, tidak mengucapkan satu kata pun untuk menenangkan ibunya. "Tidak ada, Bu, jangan begitu." "Tidak ada, dia sudah banyak bantu." Ia hanya diam. Diam seperti patung yang tak punya pendirian. Saat aku menatapnya, ia justru menghindar. Seolah aku adalah penyebab semua kekacauan. Seolah aku layak dimarahi.
Aku cuma butuh kamu bayar sekali lagi, kata mertuaku, kini lebih memaksa daripada marah. Nanti kami urus yang lain. Sekali ini saja. Sekali ini saja. Kalimat yang paling sering diucapkan para peminta bantuan yang tidak pernah berhenti. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diriku. Saya tidak bisa, Bu. Saya benar-benar sudah tidak sanggup. Hening. Beberapa detik saja, tapi terasa seperti 1 abad. Lalu suara mertuaku meledak lagi. Perempuan gak tahu diri. Mental miskin. Ia menunjuk wajahku. Kamu itu cuma numpang hidup. Terima kasih dari kami pun gak bisa. Aku menutup mata sesaat, membiarkan semua makian itu lewat seperti badai yang menghantam tubuhku tanpa ampun. Dan badai itu tidak datang sendirian. Dari sudut mata, aku melihat suamiku akhirnya angkat kepala, tapi bukan untuk membelaku. Ia justru menatapku dengan ekspresi datar, kemudian berkata lirih. Ya sudah, kamu bantu aja. Ibu benar. Masa sama orang tua sendiri kamu pelit? Dan pada saat itu, aku tahu bahwa aku tidak lagi dianggap istri, bukan pasangan, bukan penopang rumah tangga. Aku hanyalah sumber uang. Dan saat aku menolak, mereka memberiku label paling mudah untuk menjatuhkan perempuan. Pelit. Kata itu menancap dalam di hatiku. Bukan karena benar, tetapi karena disampaikan oleh orang-orang yang seharusnya mengerti pengorbananku. Malam itu, ketika aku pergi dari rumah mertua tanpa menoleh, aku merasakan sesuatu dalam diriku patah pelan-pelan, tanpa suara, tapi mematikan. Dan aku tahu, kepatahanku ini akan membawa perubahan yang jauh lebih besar. Malam itu, hujan turun tanpa ampun. Atap rumahku berisik dipukul tetes demi tetes air yang jatuh seperti kemarahan langit. Aku baru saja selesai mencuci piring ketika terdengar ketukan keras di pintu. Ketukan yang tidak sopan, tidak sabar, dan terlalu familiar. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ketukan kedua datang lebih keras. Bra, bra, bra. Suamiku yang sedang rebahan di ruang tamu langsung menoleh. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang memalukan. Aku nggak pesan apa-apa, katanya cepat, pura-pura bingung. Aku tidak menjawab. Aku sudah tahu siapa yang datang. Ketika pintuku buka, 3 orang rentenir itu berdiri di depan rumah. Basah oleh hujan namun tetap tampak berangasan dan tidak sabar. Wajah mereka jauh lebih gelap daripada terakhir kali aku melihat mereka. Hutang belum dibayar, bentak salah satu dari mereka tanpa basa-basi. Aku tertegun. Hutang apa? Bukannya sudah lunas waktu itu? Pria bertubuh besar itu mendekat, matanya menyipit. Lunas? Siapa yang bilang lunas? Yang waktu itu cuma nutup sebagian. Sekarang bunganya nambah. Harus dibayar malam ini. Aku menatap mereka, benar-benar bingung. Sebagian? Tapi waktu itu, saya bayar sesuai jumlah yang kalian sebutkan. Karena setelah itu ada hutang baru. Potongnya kasar. Aku membeku. Kata-katanya seperti petir yang meruntuhkan seluruh dunia kecilku. Hutang baru? Untuk apa? Siapa yang melakukannya? Saat itu, dari belakangku, aku mendengar langkah terburu-buru. Suamiku tiba-tiba muncul di sampingku, wajah tegang dan suara bergetar. Tunggu. Nggak usah ribut. Kami akan bayar. Nanti, bulan depan. Rentenir itu menepuk bahu suamiku dengan kasar. Nggak ada bulan depan. Kalian yang hutang, kalian bayar. Jangan main-main sama kami. Aku memegang lengan suamiku, memaksa ia menatapku. Apa yang mereka maksud? Hutang apa lagi? Suamiku menghindari tatapanku, mengucek tengkuknya yang basah oleh keringat dingin. Itu, aku, cuma pinjam sedikit. Sedikit? Ulangku pelan, menahan gemuruh di dadaku. Tapi jumlahnya sampai membuat mereka kesini lagi? Berapa banyak? Namun sebelum ia sempat menjawab, suara lain terdengar dari belakang para rentenir. Gak usah pura-pura gak tahu, kata pria bertato di kiri. Ibunya juga yang ikut ambil. Buat beli ponsel baru.
Buat liburan. Buat parfum mahal. Lihat aja datanya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti transaksi transfer yang jelas tertulis nama mertua dan suamimu. Aku merasakan udara di sekelilingku membeku. Ponsel baru? Parfum mahal? Liburan? Rasanya perutku melilit. Tidak. Gumamku. Hampir tidak terdengar. Tidak mungkin. Buat apa barang-barang itu? Kenapa? Kalian pinjam tanpa bilang apa-apa? Suamiku menelan ludah. Wajahnya merah menahan malu. Bukan karena aku, tapi karena rentenir itu membuka semuanya di depanku. Aku cuma pengen beri mama barang bagus, katanya lirih. Dan, ya, aku juga butuh ponsel baru buat cari kerja. Cari kerja? Aku tertawa kecil, getir. Kamu bahkan tidak pernah keluar rumah. Ia terdiam. Tidak ada pembelaan. Mertuamu tiba-tiba muncul dari balik pintu rumahnya yang kebetulan bersebelahan. Wajahnya panik, lalu berubah menjadi pura-pura sedih. Astaga, kok kamu tanya begitu? Ini kan demi keluarga. Kamu istri, harusnya bisa ngerti. Aku menatapnya lama. Terlalu lama. Kata-katanya mengalir seperti racun yang menghancurkan sisa-sisa sabarku. Demi keluarga? Keluarga siapa? Keluarga mereka, bukan keluargaku. Aku sudah bayar 2 kali hutang kalian. Ucapku pelan, hampir seperti bisikan. Aku sudah habis-habisan. Tapi kalian malah pinjam lagi untuk hal-hal yang tidak penting. Mertua mengangkat dagunya. Memangnya kenapa? Kamu kan kerja. Gajimu tetap. Harusnya kamu bersyukur bisa bantu. Satu kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan manapun. Bersyukur? Karena diperas? Karena dianggap dompet? Rentenir mulai tidak sabar. Hei! Mau gimana ini? Kalau nggak bayar, besok kita datang lagi. Tapi caranya nggak bakal sehalus ini. Suara mereka menggetarkan dadaku. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, aku tidak langsung panik. Tidak langsung membuka ponsel dan mencari saldo. Tidak langsung menyerah pada tekanan. Aku terdiam, panjang, lama, hingga hujan pun seperti ikut berhenti mendengarkan. Lalu aku berkata dengan suara yang sangat pelan namun sangat jelas. Saya tidak akan bayar. Suamiku menoleh cepat. Apa? Kamu gila ya? Mereka bisa bikin masalah. Mertuaku teriak keras. Kamu memang pelit. Memalukan. Istri macam apa kamu ini? Tapi aku hanya memandang mereka dengan mata kosong. Karena saat itu, aku tidak lagi hanya merasa marah. Aku merasa kosong. Aku sadar, semua ini bukan lagi sekadar masalah uang. Ini tentang kebohongan yang mereka buat bersama. Tentang bagaimana mereka diam-diam menjadikan aku sumber dana utama. Tentang bagaimana mereka tidak menganggapku keluarga. Hanya dompet yang selalu terbuka. Aku menghela napas panjang. Hujan kembali turun, seolah ikut menangis bersamaku. Malam itu, di depan hujan, rentenir, suami, dan mertua, aku merasa sesuatu dalam diriku hancur untuk selamanya. Dan kehancuran itu, akhirnya membuka mataku. Setelah malam penuh pertengkaran dengan rentenir dan keluarganya, aku pikir suamiku akan berubah. Setidaknya sedikit. Mungkin ia akan merenung. Mungkin ia akan merasa bersalah. Mungkin ia akan sadar bahwa aku sudah berada di ambang batas. Tapi ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Pagi berikutnya, sebelum aku sempat menyiapkan sarapan, ia sudah memulai hari dengan suara tinggi. Bayar saja dulu, katanya sambil menyilangkan tangan di dada, berdiri seolah ia yang paling benar. Nanti aku cari kerja. Aku ganti. Aku yang sedang menyiapkan air panas untuk membuat kopi berhenti seketika. Rasanya aku tak mampu lagi mendengar kalimat itu. Kalimat yang sudah dipakainya berkali-kali seperti janji kosong yang tidak pernah ditepati. Nanti? Kamu selalu bilang nanti. Ucapku pelan. Tapi tidak pernah kamu lakukan. Suasana dapur menjadi dingin. Hening tegang menggantung di udara. Suamiku mendekat dengan wajah memerah. Urat di lehernya menegang. Kamu ini apa sih?
Susah banget diminta bantu orang tua sendiri. Aku mendongak dan menatapnya. Masalahnya bukan itu. Aku sudah bantu lebih dari kamu bayangkan. Tapi kalian terus ulangi kesalahan yang sama. Ia menggebrak meja keras, membuat gelas di atasnya berguncang hebat. Bra, aku bilang bayar, bentaknya. Kalau kamu istri, kamu harus nurut. Keluarga itu tanggung jawab bersama. Bukan cuma aku. Kamu pun harus ikut. Aku menatapnya lama, sangat lama, sampai mataku panas. Tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Bentakan itu, atau kenyataan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan perjuanganku selama ini. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena sedih yang begitu dalam. Aku merasa seperti dinding tempatku bersandar selama ini tiba-tiba runtuh. Bagaimana kamu bisa bicara tentang tanggung jawab bersama? Kataku lirih. Sementara aku menjalankannya sendirian, kamu bahkan tidak kerja. Kamu bahkan tidak mencoba. Kamu meremehkan aku? Suamiku menunjuk wajahku, terengah marah. Aku cuma lagi apes. Orang lagi jatuh malah kamu injak. Aku menahan napas, mengendalikan diriku agar tidak menangis di depannya. Aku tidak menginjak. Aku hanya berkata jujur. Tapi kejujuran itu membuatnya makin meledak. Kamu istri macam apa sih? Masa ngotot banget gini? Keluarga itu urusan aku. Kamu istri, tugasmu nurut. Titik. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti belati kecil yang menusuk hatiku. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menarik napas yang tiba-tiba terasa berat. Mas, panggilku perlahan. Suaraku serak. Aku capek. Dan di sanalah segalanya meledak. Capek? Kamu capek? Ia tertawa sinis, keras, seolah ucapan itu adalah lelucon buruk. Kamu itu makan dari mana? Hidup dari mana? Dari keluarga aku. Kamu itu besar karena keluarga aku. Kata-katanya seperti menghantam jantungku. Aku bukan hanya tidak dihargai. Aku dihapus seluruh peranku, seluruh kerja kerasku, seluruh pengorbananku. Air mataku akhirnya jatuh, bukan karena takut, tapi karena aku merasa benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Setiap bulan aku yang bayar semuanya. Suaraku pecah. Listrik, air, makan, cicilan, bahkan hutang kalian. Tapi kalian masih bilang aku pelit. Masih bilang aku nggak mau bantu. Ia menggeleng cepat, menutup telinganya dengan tangannya sendiri. Aku nggak mau dengar. Yang penting kamu bayar dulu. Kita selesaikan ini bareng. Bareng? Kata yang sangat asing keluar dari mulut seseorang yang tidak pernah memikul separuh pun dari beban itu. Aku menunduk, menutup wajahku dengan kedua tangan. Bahuku bergetar, napasku tersengal. Aku lelah. Lelah bekerja. Lelah menutupi aib keluarganya. Lelah menjadi satu-satunya yang berjuang. Lelah disalahkan padahal aku yang menopang semuanya. Kamu dengar nggak? Suara suamiku kembali naik. Kalau kamu memang istri, kamu harus ikut bantu. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatapnya dengan mata yang sudah kosong. Untuk pertama kalinya, aku tidak punya kekuatan untuk membalas. Tidak punya keinginan untuk meyakinkannya lagi. Kalau menjadi istri bagimu itu harus menanggung semua salahmu dan salah keluargamu. Aku berhenti sejenak, menelan sakit yang naik ke tenggorokan. Mungkin aku sudah tidak tahu lagi apa artinya pernikahan ini. Suamiku terdiam. Napasnya berat, tapi matanya tetap penuh kemarahan yang membutakan. Dan di titik itu, aku tahu. Bukan hutang yang menghancurkan rumah tanggaku, bukan pula tekanan keluarganya. Yang menghancurkan semuanya adalah ketidakpeduliannya. Malam itu, ketika ia kembali menggebrak meja dan memaksaku membayar hutang yang bukan milikku, aku tidak menjawab apapun. Karena jawaban apapun tidak akan berarti bagi seseorang yang hanya melihatku sebagai alat, bukan sebagai pasangan. Dan itulah awal dari retakan yang akan mengubah segalanya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa saja. Sekadar kumpul keluarga di rumah mertua, makan sederhana, dan berbincang ringan. Tapi sejak aku melangkahkan kaki masuk ruang tamu,
Aku sudah merasakan tatapan yang membuat dada sesak. Tatapan yang bukan lagi keluarga, melainkan para hakim yang siap menjatuhkan vonis tanpa mau mendengar pembelaan. Mertuaku duduk di kursi panjang, tangannya menyilangkan dada seperti sedang menahan kesal yang sudah bertumpuk. Suamiku duduk di sampingnya, menunduk, tapi tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan situasi. Lalu kalimat itu keluar lagi. Kalimat yang selalu membuatku seperti ditikam tepat di dada. Kita ini susah karena menantu pelit. Padahal duitnya banyak tapi nggak mau bantu orang tua. Semua percakapan yang semula ramai langsung terhenti. Kepala-kepala mulai menoleh ke arahku. Ada yang pura-pura kasihan, ada yang tersenyum sinis, ada yang menggeleng-geleng seolah aku adalah penyebab seluruh kemalangan hidup keluarga besar itu. Aku berdiri terpaku, merasakan pipiku memanas. Rasanya ingin menjawab, ingin berteriak, ingin membuka satu persatu bukti pengorbananku. Tapi suaraku seperti menghilang. Iparku yang sejak tadi hanya memainkan ponselnya ikut menimpali. Udahlah, Bu. Emang ada beberapa orang yang kalau punya uang suka lupa diri. Lihat aja dari cara dia ngomong selama ini. Aku terkejut. Lupa diri? Aku yang menalangi kebutuhan mereka? Aku yang membayar hutang suamiku? Aku yang finansialnya hancur gara-gara terus menutup lubang-lubang yang bukan aku yang buat? Tapi di mata mereka, aku tetap yang salah. Aku mencoba duduk, tapi suamiku menatapku seperti memberi isyarat agar aku tetap diam. Itu membuatku semakin sakit. Seolah-olah ia menyuruhku menerima saja hujatan itu. Mertuaku melanjutkan, orang tua itu harus dibantu. Masa aku yang tua-tua ini harus dikejar-kejar rentenir terus? Tapi menantu malah cuma mikir kantong sendiri. Mereka tidak tahu bahwa aku nyaris tidak punya tabungan lagi. Mereka tidak tahu bahwa aku sering menahan lapar di kantor demi menabung untuk biaya rumah. Mereka tidak tahu bahwa aku yang selama ini menutup kekacauan finansial suami mereka tanpa suara, agar keluarga ini tidak malu. Tapi hari itu, aku dituduh sebagai sumber kesusahan. Aku menelan air liur yang terasa pahit, lalu mencoba berkata pelan. Bu, saya sudah bantu banyak. Tapi saya juga harus mikir rumah saya sendiri. Mertua langsung menjawab cepat, keras, dan menyayat. Rumahmu itu rumah anakku. Kalau bukan karena anakku kamu juga nggak punya tempat tinggal. Kepalaku tertunduk. Aku merasa diremukan menjadi serpihan kecil. Semua orang di ruangan itu tampak mengiyakan ucapannya. Padahal kenyataannya aku yang membayar sebagian besar cicilan rumah itu sejak suamiku dipecat. Tidak ada satupun yang mau mendengarkan versiku. Bahkan suamiku hanya diam membisu. Matanya tidak berani bertemu dengan mataku. Entah karena malu, atau memang karena menganggap semua ucapan mereka benar. Aku menahan air mata, tapi akhirnya tak mampu lagi. Di tengah keramaian, pipiku mulai basah. Tidak ada yang menenangkanku. Tidak ada yang berkata, "Sudahlah, jangan kasar begitu." Tidak ada. Seolah aku adalah objek hinaan yang sah untuk dipermalukan. Dalam perjalanan pulang, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Aku berjalan cepat menuju rumah. Suaraku sudah pecah sejak meninggalkan halaman mertua. Begitu sampai di dalam kamar, aku menutup pintu dan langsung tenggelam dalam tangis yang tidak bisa kubendung. Hatiku terasa berat, begitu berat. Bukan hanya karena ucapan mereka yang tajam, tapi karena aku sadar, dalam keluarga itu tidak ada satupun yang berdiri di sisiku. Bahkan suamiku sendiri. Aku menangis bukan hanya karena aku sakit, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Sendirian dalam pernikahan. Sendirian dalam keluarga. Sendirian dalam perjuangan. Dan mungkin, sudah waktunya aku sadar bahwa kesabaranku selama ini tidak pernah dianggap sebagai kebaikan, melainkan kelemahan yang terus mereka injak. Pagi itu aku masuk kantor dengan tubuh yang hadir, tetapi hati seakan tertinggal di rumah. Malam sebelumnya aku menangis sampai tidak bisa bernapas dengan normal. Mataku sembab, kepalaku berat, dan suaraku hampir hilang. Seorang teman kantor, Rina, memperhatikanku sejak aku duduk di meja kerja. Dia mendekat perlahan, tidak dengan kepo, tapi dengan empati yang tulus. "Kamu kenapa?"
Kelihatan banget kamu habis nangis, katanya lembut. Aku berusaha tersenyum kecil, tapi wajahku sendiri terasa kaku. Aku cuma capek, jawabku. Rina menatapku lebih lama, lalu menghela napas. Kamu itu bukan cuma capek, kamu kelelahan sampai habis-habisan. Aku lihat kamu makin kurus, makin pucat, dan makin sering bengong. Kamu beneran baik-baik aja? Aku menunduk, tangan gemetar, dan akhirnya air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Di ruangan kantor yang dingin dan serba rapi itu, aku merasa malah semakin kontras, karena hidupku sendiri kacau, berantakan, dan tidak punya bentuk. Rina mengambil tisu dan mendorongnya ke arahku. Kamu tahu nggak, katanya pelan, aku lihat kamu kayak lagi dimanfaatin. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Kata itu, dimanfaatkan. Kata yang selama ini ingin aku abaikan, tapi justru keluar dari mulut orang yang tidak tahu apa-apa tentang rumah tanggaku. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Rina menjawab tanpa ragu. Setiap kali kamu cerita, selalu kamu yang bayar ini itu. Kamu yang nanggung. Kamu yang dituntut. Dan kamu yang disalahin. Itu bukan pernikahan, itu pemerasan emosional. Ucapannya seperti air dingin yang disiramkan ke wajahku. Menyakitkan, tapi menyadarkan. Siang itu, saat semua orang pergi makan, aku tetap di meja kerja. Aku membuka laptop dan mulai mengetik sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah berani kulakukan. Aku membuat daftar pengeluaran. Satu persatu kwitansi yang masih kusimpan di laci, mutasi rekening, transfer yang kubuat untuk menalangi keluarga suamiku, semuanya kutuliskan. Hutang suami, aku yang bayar cicilan rumah, lebih dari separuh dari gajiku, uang belanja orang tua suami, dari kantongku. Tagihan listrik mertuaku saat menunggak, aku yang talangi pinjaman untuk ipar, tidak kembali sisa uang belanja rumah, minus. Angka demi angka muncul di layar. Setiap nominal seperti duri yang menusuk kesadaranku. Ketika selesai, aku menatap angka total itu, dan tubuhku langsung gemetar. Dalam 1 tahun, hampir seluruh gajiku mengalir keluar bukan untuk masa depan rumah tanggaku, bukan untuk kebutuhanku sendiri, tetapi untuk menutup lubang-lubang yang bahkan bukan lubang milikku. Aku menutup mulut, takut risak keras di kantor. Aku syok. Benar-benar syok. Sampai detik itu aku baru sadar betapa selama ini aku bukan istri, tapi mesin ATM berjalan. Mesin yang mereka tekan sesuka hati. Mesin tanpa batas toleransi. Mesin yang dipaksa terus mengeluarkan uang sambil tetap dimaki sebagai menantu pelit. Aku merasa mual, bukan karena angka itu, tapi karena aku sadar, aku sendiri yang membiarkan semua ini terjadi. Bertahun-tahun aku diam. Bertahun-tahun aku memaksakan sabar. Bertahun-tahun aku berharap mereka berubah. Namun hari itu aku sadar, bukan mereka yang salah memperlakukanku. Akulah yang salah membiarkan diri diperlakukan seperti itu. Sore harinya, saat pulang kerja, aku berjalan tanpa tujuan. Langkahku berat, tetapi dalam hati ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang dulu tidak ada. Keberanian untuk melihat kenyataan tanpa menutup mata. Di halte bus, aku duduk sendirian. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma debu dan asap, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bernapas sedikit lebih bebas. Bisikanku sendiri membuatku merinding. Kalau aku tetap tinggal, hidupku akan hancur. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulutku. Kalimat yang selama ini kupendam. Kalimat yang menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, aku berpikir, mungkin aku harus berani memikirkan diriku sendiri. Mungkin aku harus berhenti menjadi korban. Mungkin aku perlu mengambil langkah yang selama ini kutakuti. Bukan karena aku tidak sayang keluarga, tapi karena aku akhirnya sadar, tidak ada yang melindungiku selain diriku sendiri. Hari itu, udara di dalam rumah terasa padat. Padat oleh diam, jengkel, dan kemarahan yang sudah lama kupendam. Aku baru pulang kerja, masih dengan seragam yang lembab oleh keringat dan lelah yang menempel sampai ke tulang. Suamiku duduk di ruang tamu, wajahnya kusut tapi bukan karena lelah bekerja, karena dia memang sudah lama berhenti mencari pekerjaan. Ia gelisah,
mondar-mandir, seperti menunggu momen yang tepat untuk meledak. Begitu aku membuka pintu, tanpa salam, tanpa menanyakan kabarku, suara keras itu langsung menyambar. "Kamu bayar nggak hutang ibu?" Rentenir itu datang lagi. Nada suaranya bukan bertanya, tapi menuntut, seolah itu kewajibanku. Aku melepas tas, menatapnya sebentar, lalu berkata lirih tapi tegas, "Aku nggak mau bayar lagi." Dia berhenti berjalan. Menatapku seolah aku baru saja mengatakan dosa paling besar dalam kehidupan manusia. "Apa?" Suaranya naik setingkat. "Kamu apa barusan?" "Aku tahu ini akan panjang. Aku tahu ini akan menyakitkan. Tapi aku sudah terlalu sering mengubur perasaanku hanya demi mempertahankan keharmonisan semu." Aku bilang, "Aku nggak mau bayar lagi." Ulangku, kali ini lebih jelas. Dan disitulah semuanya meledak. Dengan langkah cepat dia mendekat, wajahnya memerah. "Kamu istri nggak tahu diri. Orang tua itu harus dihormati, harus dibantu. Apa susahnya bayar dulu? Kamu kan kerja." "Aku kerja bukan untuk menutupi hutang yang kalian buat sendiri." Suaraku ikut meninggi, seluruh tubuhku bergetar. Suamiku menggebrak meja begitu keras hingga gelas kosong bergoyang. "Kalau kamu istri yang benar, kamu nurut. Jangan banyak alasan." Kata itu, istri yang benar, menusuk lebih dalam daripada teriakan apapun. Selama ini akulah yang bekerja tanpa henti, membayar semua kebutuhan, menanggung semua beban, tapi baginya, aku tidak pernah cukup. Aku menghela napas, mencoba menahan emosi yang bergejolak. "Tahu nggak," kataku, "aku ini istrimu, bukan mesin ATM. Aku bukan kotak uang yang bisa kamu tekan setiap kali ada masalah. Aku manusia. Aku capek. Aku benar-benar capek." Dia melotot, seolah tidak percaya aku berani menjawab. Keegoisannya terus menang, menutupi semua logika. "Kamu bilang apa barusan? ATM? Jadi selama ini kamu keberatan bantu keluargaku?" Nada suaranya menghakimi, seakan aku adalah orang paling tidak bermoral. "Aku keberatan kalau tuntutannya nggak ada habisnya," balasku. "Aku keberatan kalau semua beban jatuh ke aku. Aku keberatan kalau kamu cuma menyuruh, tapi nggak berusaha." Kalimat itu membuatnya mundur setengah langkah. Tak pernah sebelumnya aku bersuara setegas itu. "Aku lagi cari kerja," serunya membela diri. Aku menatapnya tajam. "Sudah berapa lamanya kamu lagi cari kerja? Setahun? 2 tahun? Mana buktinya? Kenapa semua tagihan selalu jatuh ke aku?" Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Hanya wajah merah penuh amarah yang menutupi ketidakmampuannya mengakui kenyataan. Tiba-tiba suara pintu kamar mertua di lantai atas terbuka. Meski tidak turun, aku mendengar gumaman sinis, cukup keras untuk menambah panas suasana. "Itu menantu memang begitu. Nggak mau bantu, cuma bisa ngomel." Dadaku langsung sesak. Perutku mual. Suamiku menatapku lagi. Suaranya kini lebih keras. "Kamu bikin malu keluarga. Kamu tuh pelit, egois." Aku merasa seperti ditarik kembali ke semua momen saat aku membayar hutang mereka. Saat aku menalangi tagihan, saat aku bekerja lembur, saat aku memikul semuanya sendirian. Semua pengorbananku seolah hilang begitu saja dalam satu kalimat, pelit. Dan itulah momen ketika sesuatu dalam diriku patah. Aku berdiri tegak, menatap suamiku dengan mata yang bukan lagi penuh cinta seperti dulu, melainkan kelelahan, luka, dan ketegasan baru. "Kalau bagimu aku pelit hanya karena aku tidak mau lagi membiayai kesalahan keluarga ini." Aku berhenti sebentar, menarik napas panjang. "Maka kamu nggak pernah kenal siapa aku?" "Sama sekali." Suamiku membuka mulut, ingin membalas, tapi aku sudah tidak memberi ruang. Aku mengambil tas yang tadi kutaruh, lalu berjalan masuk ke kamar tanpa menoleh. Di belakangku, rumah itu masih dipenuhi suara-suara kesal, omelan, dan umpatan mereka. Tapi di dalam hatiku, sesak yang dulu menekan kini bergeser menjadi sesuatu yang baru. Keheningan, dingin, dan pintu yang tertutup, bukan pintu kamar,
tapi pintu hati. Aku tahu malam itu kami tidur tanpa saling bicara. Bukan hanya karena marah, tapi karena ada sesuatu yang sudah mati di dalam ruang pernikahan kami. Dan aku tahu, saat itu juga, garis yang selama ini samar kini menjadi sangat jelas. Aku tidak lagi melihat dia sebagai seseorang yang bisa kujadikan rumah. Dan rumah ini tidak lagi bisa kusebut rumah. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari berjalan seorang diri menuju gedung pengadilan agama. Gedung itu tampak biasa dari luar, tapi bagiku, itu adalah tempat yang akan mengubah seluruh hidupku. Langkahku terasa berat, seperti setiap jengkal lantai yang kulewati sedang menahan kakiku. Di sepanjang koridor, banyak pasangan duduk berdampingan, beberapa saling diam, beberapa saling menyalahkan, beberapa bahkan masih menggenggam tangan. Tapi aku datang sendirian. Tidak ada suami di sampingku. Tidak ada tangan yang menggenggamku, menahan agar aku tidak goyah. Aku sendiri. Tapi mungkin memang begitulah pernikahan ini selama ini. Aku melangkah sendiri, berjuang sendiri, terluka sendiri. Petugas memanggil namaku. Suara itu menggema di ruangan yang terlalu putih, terlalu sunyi, terlalu asing. Aku masuk ke ruang sidang kecil. Kursi kayu itu dingin ketika ku tempati. Di depanku, hakim membuka berkas, sementara di sebelah kiri, suamiku duduk dengan wajah yang kusut tapi penuh gengsi. Ia datang terlambat, masuk dengan langkah cepat dan wajah tak senang, seolah akulah penyebab semua masalah hidupnya. Ketika hakim bertanya alasan perceraian, aku hanya menunduk dan berkata pelan, "Saya tidak mampu lagi menjalani pernikahan yang penuh tekanan dan tidak sehat." Hakim meminta suamiku menanggapi. Ia tersenyum miring. Dia cuma lagi sensitif. Rumah tangga mana sih yang gak ada masalah? Dia itu terlalu bawa perasaan. Aku mengangkat kepala, tidak percaya mendengar caranya meremehkan luka yang selama ini kutelan. Hakim menoleh padaku lagi. "Kamu tetap ingin bercerai?" Aku menarik napas panjang. Sangat panjang. Seolah napas itu harus mengeluarkan seluruh kenangan, seluruh ketakutan, seluruh luka yang mengikatku bertahun-tahun. Dan dengan suara yang tidak bergetar lagi, aku berkata lantang, "Ya, saya setuju bercerai." Ruangan itu langsung terasa lebih dingin. Suamiku, yang selama ini selalu yakin aku tidak akan berani membuat keputusan sebesar itu, menatapku tajam. Tatapan penuh ketidakpercayaan, sekaligus kemarahan. "Kamu pikir hidup tanpa aku bakal mudah?" Katanya sinis, terkekeh seolah ia sedang memberikan ancaman. Dalam hati, aku tidak marah. Aku justru merasa sangat tenang. Karena yang dia tidak tahu, aku sudah lama hidup tanpa dukungannya. Sudah lama hidup tanpa punggung untuk bersandar. Sudah lama hidup tanpa suami yang membela. Sudah lama hidup tanpa pasangan yang seharusnya menjadi tempat pulang. Yang dia sebut ancaman, bagiku hanyalah kenyataan yang sudah kukenal bertahun-tahun. Aku memandangnya, bukan dengan amarah, tapi dengan kelelahan yang sudah berubah menjadi kebijaksanaan pahit. "Hidup tanpamu memang tidak mudah," kataku pelan tetapi jelas. "Tapi hidup bersamamu lebih menghancurkan." Wajahnya berubah merah padam. Dia hendak membalas, tapi hakim sudah mengetuk meja, menegur agar ia diam. Setelah itu, sidang berjalan seperti alur administrasi biasa. Ada dokumen yang harus kutandatangani, beberapa pernyataan yang harus kubacakan. Namun setiap tanda tangan rasanya seperti melepaskan satu demi satu beban yang bertahun-tahun menempel di bahuku. Ketika sidang selesai, aku melangkah keluar tanpa menoleh. Tidak peduli apakah ia masih berdiri di belakangku, atau memanggilku, atau memikirkan bagaimana hidupnya tanpa aku. Di depan gedung pengadilan, angin sore menyentuh wajahku. Ada getir yang masih tersisa, tapi di balik itu, ada kebebasan yang perlahan tumbuh. Mungkin malam nanti aku akan menangis. Mungkin besok aku akan merasa hampa. Mungkin lusa aku akan meragukan keputusanku. Tapi saat itu, di detik itu, aku tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku memilih diriku sendiri. Dan itu adalah keputusan paling berani yang pernah kulakukan. Beberapa minggu setelah aku menandatangani surat cerai,
kabar tentang keluarga suamiku mulai terdengar satu persatu. Awalnya hanya bisik-bisik tetangga, tapi perlahan kebenaran menyebar ke seluruh kompleks. Rentenir yang dulu datang hanya untuk menagih sebagian hutang, kini datang lebih sering, lebih galak, dan membawa dokumen yang menakutkan. Mereka mulai menyita aset-aset yang selama ini menjadi simbol kehidupan keluarga itu. TV besar di ruang tamu, perhiasan mertua yang diwariskan turun-temurun, bahkan sebagian kecil rumah yang selama ini mereka klaim sebagai milik keluarga. Suamiku, dia tetap di rumah, duduk termenung, tanpa pekerjaan, tanpa tabungan, tanpa rencana. Orang yang dulu berani menuntut aku membayar hutang demi kebaikan keluarga, kini terdiam, tak bisa berkata apa-apa saat kenyataan menghantamnya. Mertuaku mencoba mengulur waktu, mencoba berhutang lagi ke tetangga, bank kecil, bahkan teman-teman lama, berharap lingkaran hutang itu bisa berhenti. Tapi setiap hutang baru hanyalah menutup lubang lama, dan lubangnya semakin dalam. Tidak ada satupun tindakan nyata yang menunjukkan mereka belajar dari kesalahan sendiri. Aku mendengar dari tetangga, dari sekadar sapaan ringan di pasar, tentang bagaimana rumah itu kini tampak sepi, berantakan, dan penuh ketakutan. Orang-orang menggeleng, bukan karena aku menolak membantu mereka. Bukan karena aku pelit atau egois. Tetapi karena mereka melihat bagaimana rumah tangga yang gagal itu runtuh oleh kebiasaan buruk yang terus diulang. Hutang tanpa kendali, harapan kosong, dan ketidakmampuan menghadapi konsekuensi. Setiap cerita yang kudengar membuat dadaku sesak. Tapi bukan karena dendam. Aku merasa lega, karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa penderitaan mereka adalah akibat pilihan mereka sendiri. Bukan karena aku menolak menyalurkan seluruh penghasilanku. Bukan karena aku menutup diri dari masalah mereka. Bukan karena aku pelit. Malah, sebaliknya, mereka terlalu lama mengandalkan aku sebagai tameng finansial. Sumber uang yang tidak pernah habis, selalu tersedia, selalu siap ditarik setiap kali ada masalah. Dan ketika aku pergi, realitas itu akhirnya muncul ke permukaan. Tidak ada yang bisa menutupi lubang yang mereka buat sendiri. Aku ingat malam-malam ketika aku menangis sendirian, menahan beban yang bukan sepenuhnya milikku. Aku ingat pagi-pagi ketika aku berangkat kerja, sementara rumah tangga mereka tetap kacau dan aku dipaksa menanggungnya. Kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya usai. Dan di sisi lain, aku merasa damai. Karena aku tahu, bagaimanapun penderitaan mereka nanti, aku tidak lagi terikat. Aku tidak lagi menjadi mesin yang mereka paksa untuk terus menyalurkan uang tanpa henti. Aku tidak lagi menjadi sasaran omelan, hinaan, dan tuduhan yang tidak adil. Aku berjalan di pagi yang cerah, menatap langit biru, merasakan angin yang menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari tuntutan yang tidak masuk akal, bebas dari kesalahan yang bukan milikku. Dan meskipun rumah mereka kini kosong dan aset mereka lenyap satu persatu, aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka. Aku hanya bersyukur. Akhirnya aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Karena kebahagiaan yang selama ini kupendam bukan berasal dari membayar hutang orang lain, tapi dari keberanian untuk menyadari harga diriku dan melindungi masa depanku sendiri. Setelah pintu rumah lama itu tertutup untuk selamanya, aku membuka lembaran baru dalam hidupku. Tinggal sendiri untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun membawa rasa lega yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan hanya karena bebas dari kemarahan, hinaan, dan tuntutan, tetapi juga karena aku akhirnya bisa mengatur hidupku sesuai kehendakku sendiri. Gajiku, yang dulu seakan habis melayang untuk menutupi kesalahan orang lain, akhirnya menjadi milikku sepenuhnya. Aku menabung untuk kebutuhan pribadi, untuk masa depan, untuk impian yang selama ini selalu kusesali karena harus ditunda demi orang lain. Setiap angka di rekeningku kini terasa manis, bukan pahit. Setiap rupiah yang kutabung adalah bukti bahwa aku bisa bertahan, bisa hidup, dan bisa membangun kembali diriku sendiri. Aku belajar merawat diri, bukan hanya fisik tetapi juga mental dan emosional. Dulu aku bekerja keras untuk orang lain, mengabaikan kesehatan, tidur malamku selalu terganggu oleh kekhawatiran akan hutang dan pertengkaran. Sekarang aku tidur nyenyak, bangun segar, dan mulai menikmati setiap pagi sebagai milikku sendiri.
Aku belajar untuk menetapkan batasan. Bahwa perempuan yang bekerja bukanlah bantalan finansial yang siap menanggung semua kesalahan orang lain. Aku bekerja untuk masa depanku, bukan untuk menambal lubang yang diciptakan oleh ketidakmampuan dan keegoisan orang lain. Setiap sore, aku duduk di balkon rumahku yang sederhana tapi nyaman. Aku menatap langit jingga sambil menyeruput teh hangat, merasa damai. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan sinis, tidak ada desakan untuk menutupi hutang orang lain. Hanya aku, rumahku, dan pikiranku yang mulai jernih. Aku pun mulai menata kembali kehidupan sosialku. Bertemu teman-teman lama, membangun hubungan baru, dan belajar bahwa dunia tidak berakhir karena satu pernikahan gagal. Malahan, dunia baru saja terbuka dengan lebih banyak peluang untuk bekerja, belajar, dan berkembang. Aku juga menulis jurnal setiap malam, mencatat rasa syukur, kemajuan kecil, dan rencana-rencana untuk masa depan. Aku menuliskan setiap langkah, dari menabung, memperbaiki diri, hingga impian untuk memiliki rumah sendiri, perjalanan karir, dan kehidupan yang mandiri. Dan yang paling penting, aku belajar satu hal yang tak ternilai harganya. Aku cukup bagi diriku sendiri. Aku tidak lagi mengukur harga diriku dari apa yang orang lain pikirkan atau tuntutkan. Aku tidak lagi menilai kebahagiaan dari seberapa banyak yang kuberikan kepada orang yang tidak pernah menghargainya. Setiap sen yang kutabung, setiap keputusan yang kutetapkan, setiap langkah yang kuambil, adalah tanda bahwa aku mulai membangun kembali diri yang lama terkubur. Dan perlahan, tapi pasti, aku merasakan kedamaian yang lama hilang. Hidup baru yang tenang, penuh kendali, dan milikku sepenuhnya. Beberapa bulan berlalu sejak aku menutup pintu rumah itu untuk terakhir kalinya. Hari-hariku kini tenang, sederhana, tapi penuh kendali. Tidak ada rentenir yang mengetuk, tidak ada pertengkaran memecah keheningan, tidak ada hinaan yang menusuk harga diri. Namun suatu sore, bel rumahku berbunyi. Aku membuka pintu dan terkejut melihat sosok yang pernah menjadi bagian dari hidupku, suamiku. Pakaian lusuh, wajah letih, matanya merah karena menangis. Ia tidak lagi tampak gagah atau percaya diri. Ia terlihat rapuh. Manusia biasa yang menyadari kesalahan dan kehilangan. Di belakangnya, aku bisa melihat bayangan mertuaku yang tampak lelah, memelas, dan tua lebih cepat dari usianya. Mereka hidup berpindah-pindah, menumpang rumah saudara, bergantung pada belas kasihan orang lain. Bukan karena aku menghancurkan mereka, tapi karena pilihan mereka sendiri selama ini telah membawa kehancuran. Suamiku menunduk, kemudian berkata dengan suara tersengal, "Maafkan kami, mungkin kamu gak akan percaya, tapi hidupmu jauh lebih baik tanpa kami." Matanya memohon pengertian, tangannya gemetar seperti ingin meraih sesuatu yang sudah tidak bisa dimiliki lagi. Aku menatapnya diam. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa lega sekaligus pahit yang bercampur di dadaku. Aku hanya mengangguk. Bukan karena ingin kembali, bukan karena masih ada cinta yang tersisa, tapi karena aku akhirnya mengerti bahwa keputusan yang kuambil, sekeras apapun itu di awal, adalah tepat. Aku bukan pelit. Aku bukan istri yang jahat. Aku hanya seorang perempuan yang belajar menyelamatkan dirinya sendiri dari pusaran kesalahan dan ketidakadilan yang bukan tanggung jawabnya. Kini aku berdiri dengan tegak, menatap masa depan yang luas dan cerah di hadapanku. Aku memiliki rumahku sendiri, tabunganku sendiri, pekerjaan yang kupilih sendiri, dan kehidupan yang tidak lagi tergantung pada kesalahan orang lain. Mereka menyesal? Mereka merasakan pahitnya keputusan dan tindakan mereka sendiri? Pasti. Tetapi aku bahagia. Aku bebas. Aku utuh. Aku belajar bahwa menyelamatkan diri bukanlah dosa, dan menetapkan batas bukanlah kesalahan. Dan di sanalah aku berdiri, bukan sebagai menantu atau istri yang harus menanggung dunia, tetapi sebagai perempuan yang tahu harga dirinya, yang mampu berdiri sendiri, dan yang akhirnya menemukan kedamaian sejati. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, hanya kelegaan dan keyakinan. Hidupku milikku, dan aku berhak untuk bahagia.